about to suffer, my spirit has been set free, and I sing in praise of God. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, senang sekali pagi hari ini kita kembali boleh beribadah bersama-sama, khususnya untuk kelas besar dan kelas remaja. Kakak percaya adik-adik semua di rumah sudah siap untuk kita beribadah bersama-sama, dan tentunya semuanya dalam keadaan yang sehat, semuanya diberkati Tuhan Yesus. Ya, untuk mengawali akan ibadah kita pada pagi hari ini, saya jemput adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari pujian hari ini, harinya Tuhan. Ya, adik-adik yang kekasih, untuk mengawali akan ibadah kita pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah boleh memperkenankan kami anak-anak-Mu untuk datang beribadah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati akan ibadah kami mulai dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Ya, adik-adik yang kekasih, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman dan perenungan, kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 255, firman-Mu kupegang selalu. Shalom, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, padamu pada saat ini Tuhan, kami datang mengambil tahta hadirat-Mu, memohon tuntunan penyertaan-Mu ya Allah Roh Kudus, membuka hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu yang akan tersampaikan dapat kami mengerti, kami pahami, sehingga nantinya kami boleh berlakukan dalam kehidupan kami. Kakarina yang akan menyampaikan firman-Mu, berkuasalah baginya, beri hikmat sehingga firman-Mu dapat tersampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari buka Alkitabnya dari Lukas 19 ayat pertama sampai ayat ke-10. Ya,
Bacaan kita hari ini dari Lukas 19 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Dan judul firman Tuhan, Zakheus. Kakak akan membacakannya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, salah satu orang yang tidak disukai di Israel pada zaman Tuhan Yesus adalah mereka yang bekerja sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai adalah orang yang bekerja atau bertugas untuk memungut pajak yang akan diserahkan kepada pemerintah Romawi. Pada waktu itu, bangsa Romawi adalah penjajah bangsa Israel. Jadi, pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa karena bekerja untuk penjajah. Selain itu, pemungut cukai selalu mengambil pajak yang lebih banyak dari yang diwajibkan pemerintah Romawi. Selisih pajak yang dipungut dari orang Israel dan yang disetor kepada pemerintah Romawi, itulah yang menjadi milik para pemungut cukai. Tidak heran jika para pemungut cukai memiliki banyak harta pada saat itu. Nah, suatu hari jalanan di kota Yeriko mendadak sangat ramai. Orang-orang datang dari segala penjuru kota Yeriko, sehingga jalanan menjadi penuh orang-orang berdesak-desakan. Orang-orang Yeriko itu berkumpul di jalan karena mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya akan datang ke Yeriko. Nah, di antara kerumunan orang itu, tampaklah Zakheus yang bertubuh pendek. Ia berusaha untuk masuk ke deretan paling terdepan agar ia dapat melihat dengan jelas rombongan Tuhan Yesus yang sedang berjalan melintasi jalanan kota Yeriko. Namun, meskipun Zakheus berusaha menerobos kerumunan orang, ia tetap gagal mendapatkan tempat di barisan terdepan. Tidak kurang akal, Zakheus selalu berlari menuju tempat yang diperkirakan akan dilewati oleh rombongan Tuhan Yesus. Namun tetap jalanan kota sudah penuh dengan orang. Tidak ada tempat baginya untuk berdiri di pinggir jalan. Zakheus sangat penasaran dengan sosok Yesus.
Mungkin dalam hatinya Sakeus berkata, "Saya ingin melihat Yesus, seorang yang buta baru saja ia sembuhkan sebelum datang ke kota ini. Dia pasti seorang yang berkuasa dan hebat." Sakeus tidak banyak berharap Yesus akan menyapanya. Sakeus sadar ia adalah seorang pemungut cukai yang tidak disukai oleh banyak orang. Sedangkan Yesus adalah orang yang hebat dan dicari banyak orang. Keinginan Sakeus untuk melihat Yesus begitu besar, sehingga ia terus mencari akal supaya dapat melihat Yesus. Tiba-tiba matanya berbinar-binar ketika melihat sebatang pohon ara di pinggir jalan. Dengan susah payah, Sakeus memanjat pohon ara itu. Ia duduk di atas pohon ara dan menunggu rombongan. Tidak berapa lama kemudian, Sakeus melihat rombongan Yesus berjalan mendekati pohon ara tempat Sakeus berada. Hati Sakeus berdebar-debar melihat rombongan Yesus itu. Ia ingin melihat dengan jelas sosok Yesus yang banyak diceritakan orang. Mata Sakeus senantiasa melihat Yesus yang berjalan paling depan. Rombongan itu semakin lama semakin dekat dengan pohon ara tempat Sakeus berada. Tiba-tiba Yesus menghentikan langkahnya di bawah pohon ara. Yesus melihat ke atas, lalu berkata, "Sakeus, turunlah dari pohon ara itu. Aku akan singgah di rumahmu." Sakeus kaget bukan kepala mendengar perkataan Yesus. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Yesus mau menyapanya di antara orang banyak yang berjejer di jalanan kota Yeriko. Yesus bukan hanya menyapa Sakeus, namun berkenan singgah di rumah Sakeus. Hati Sakeus tiba-tiba diliputi sukacita yang sangat besar. Bergegas ia turun dari pohon ara menemui Yesus dan berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Sakeus sangat gembira karena tidak menyangka bahwa Yesus mau menyapa bahkan berkunjung ke rumahnya. Sakeus dahulu menganggap bahwa mengumpulkan harta untuk kepentingan dirinya sendiri itu paling penting, sehingga ia tidak disukai banyak orang. Kini justru ia mendapati bahwa Yesus mau menjadi sahabatnya. Sakeus kini bertekad untuk menjadi sahabat bagi banyak orang. Ia berjanji membagikan setengah hartanya untuk orang miskin dan tidak akan memeras orang lagi. Sakeus berjanji untuk mengembalikannya 4 kali lipat uang milik orang-orang yang dahulu diperasnya. Perubahan hidup Sakeus terjadi karena ia berjumpa dengan Yesus dan menjadi sahabat Yesus. Ya adik-adik, Sakeus berubah setelah bertemu dengan Yesus. Seseorang jika ia sudah berjumpa dengan Yesus dan menerima kasih Tuhan Yesus, maka hidupnya akan berubah. Demikian juga kita adik-adik harus semakin diubahkan menjadi anak Tuhan yang penuh kasih. Semakin melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Semakin mencerminkan sifat-sifat yang Tuhan Yesus contohkan.
kita berlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu kepada orang tua, kepada teman, dan kepada semua orang yang kita temui. Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini. Terpujilah Dia. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Sambil persembahan syukur kita berikan, kita memuji Tuhan dengan pujian, bersyukur kepada Tuhan, dan kita nyanyikan 2 kali. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, padamu kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini, bahwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mengalami kasih Tuhan Yesus akan mengubahkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk semakin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan Yesus telah teladankan, mengasihi, menolong, memaafkan, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami memberlakukannya dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari, semakin hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, mencerminkan akan kepribadian Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami pun bersyukur kepadamu saat ini atas pimpinan dan penyertaan-Mu bagi teman-teman kami yang boleh menikmati kasih Tuhan melalui pertambahan usia. Tuhan perlengkapi sukacita mereka, Tuhan kiranya menerima ucapan syukur mereka, sehingga kehidupan mereka selanjutnya ada dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Tuhan, kami pun berdoa bagi teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan kiranya memberkati usaha, memberkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, sehingga harapan mereka untuk sembuh boleh Tuhan nyatakan dan mereka boleh terima seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pun berdoa buat gembala kami, Bu Pendeta berserta dengan keluarga, para majelis, dan semua anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan di jemaat kami. Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka, pekerjaan, dan pelayanan mereka, sehingga senantiasa ada dalam sukacita dan damai sejahtera atas berkat-berkat serta pimpinan Tuhan yang boleh berlaku atas mereka. Pun kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkenanlah Tuhan memberi hikmat kepada pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa, sehingga mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Segala persoalan yang terjadi di negara kami, Tuhan mampukan setiap yang diberi tanggung jawab untuk mendapatkan jalan keluar. Pandemi virus ya Tuhan saat ini, Tuhan berkati vaksin yang sementara berlangsung, sehingga harapan kami ya Tuhan, bahwa keadaan kami boleh segera terbebas dari pandemi virus ini. Allah Bapa yang terkasih, kami pun mengucap syukur kepadamu saat ini atas
berkat yang boleh kami terima melalui pekerjaan, melalui usaha dari orang tua kami. Kiranya berkenan kepadamu ya Tuhan, dan dapat dipakai dalam mendukung pelayanan di dalam jemaat kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami. Tuhan kira memberikan kesabaran, ketekunan, semangat dalam mendampingi, dalam menuntun, serta mencari nafkah bagi kami. Sehingga selalu ada sukacita, selalu ada semangat hidup, serta senantiasa ada dalam tuntunan Tuhan. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, Kak Karina yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan perlengkapi sehingga dalam keluarga, dalam pelayanan dan aktivitas keseharian ya Tuhan, selalu ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Hidupnya kiranya diberkati sehingga boleh menjadi pribadi yang berkenan dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, saat ini kami bersyukur dan memohon ampun atas segala kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan atas setiap salah dan dosa kami. Dan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Demikian, Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kekasih, kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 274 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Kasih dan pemeliharaan Tuhan akan senantiasa menjaga dan melindungi kami mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih.
adik-adik yang kekasih, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. We thank you and praise you. Hallelujah, Almighty God, we forever worship you.